Terus bisa kita enggak tahu. Ini tes IQ. Masuk kalah dari ya. Nah, semoga tidak. Semoga tidak. Enggak tahu Pak, enggak apa. Mau tetap cinta Yesus, Biar Pak Yakub mau yang tetap tapi 100 kali. Yesus. Apapun yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik. Mau tetap cinta Yesus, Mau tetap iring Yesus. mau tetap iring Yesus. Apapun yang Apapun yang terjadi, terjadi, ku tetap memuji tetap memuji Tuhan Yesus baik. Gak ketinggian Pak Yakub. Mau tetap cinta Yesus, Mau tetap iring Yesus. mau tetap iring Yesus. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, ku tetap memuji tetap memuji Tuhan Yesus baik. Wah, katakan Mau tetap cinta Yesus, mau tetap iring Yesus. apapun Apapun yang terjadi, tetap memuji tetap memuji Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi semua dengan suara yang kuat. Mau tetap cinta Yesus, mau tetap iring Yesus. Apapun yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur untuk family blessing Omah Muri pada saat ini. Terima kasih Engkau sudah menuntun para warga surga untuk berkumpul di FB ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang mengingatkan dan memberikan kerinduan untuk mereka bersama-sama boleh memuji Tuhan, boleh berkomunitas, sharing firman. Kami percaya dari awal sampai akhir Engkau yang hadir. Terima kasih juga untuk makanan yang telah kami nikmati. Terima kasih-Mu memelihara kami sehat-sehat, semuanya sehat. Dalam nama Yesus ada terus mujizat-mujizat yang kami alami karena hadirat Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami mulai FP ini, katakan Amin. satu lagi deh, nyanyi satu lagu lagi. Atau ini lagi aja ya, karena nanti Iya, minggu kita supaya juga apa? akan nyanyikan. Pacing Pak? Pak, ini pacing nggak? Pacing ya. Mau tetap cinta Yesus, Mau tetap iring Yesus. mau tetap iring Yesus. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik.
yang baru pertama kali datang bisa memperkenalkan diri. Yang pertama kali datang silakan. Nama, pekerjaan, alamatnya. Ya, saya Hendri. Saya tinggal di Singosari. Wih, ada loh, Singosari. Saya di Malang ini masih baru sih. Oh iya. Emang asli Malang, cuman lama di Surabaya. Oke. Kok bisa tahu di sini, Pak Hendri? Saya memang ya tahu ya. Saya dulu tahu di Malang itu tahun 2011 sampai 2013 kalau nggak salah ya, ke YAS juga. Oh iya. Yes. Soalnya ya dulunya ya Betani sih ya toh. FB Oma Buri tahunya dari mana? Dari Mas Vero. Oh iya. Dikasih undangan sama Mas Vero. Iya. Kenal di mana? Mas Ferel kenalnya di mana sama Pak Hendri? Saya di TikTok kenal sama Mas Vero. Oh iya. Ini aktif di sosmed ya dia ya. Iya. Sosial media aktif. Pak Hendri ngerjakan apa Pak Hendri? Siapa tahu ada yang mau beli barangnya. Ya ini anu sih ya, lagi nganggur. Kalau saya sih aslinya di Malang ini kemarin ya showroom di Damai Mobil situ sih, ya jual beli mobil. Iya. Nah, karena ini teman-teman kan ini apa? Foto untuk kemarin ini ada apa namanya, mau naik DPR apa kan, uangnya ditarik lagi, jadi nggak main mobil. Gitu, berhenti. Ya lagi apa? Nganggur sih. sementara lagi kosong mencari Tuhan sesuai dengan Matius berapa itu 6:33 ya. Carilah dulu kerajaan Elohim kebenarannya, semua yang lain ditambahkan Pak Hendri dalam nama Yesus ya Pak Hendri. Dalam Yesus, amin ya. Silakan duduk, puji Tuhan. Istri namanya Namanya Juliana. Diana, anaknya berapa? Belum punya anak. Berapa tahun? Masih baru 1 tahun kemarin PS Kuku ya berkati. Juga PS Kuku kemarin ya nggak tahu ya, kita doa sama Tuhan minta pekerjaan atau ya mungkin dalam hidup ini supaya berfungsi ya, mungkin melayani lagi. Saya dulu kan melayani di Mawar Syaron yang juga berhenti ya karena pecahnya Mawar Syaron ya, mau ikut Pak Yusuf sama Kaleb atau mau ikut Philip kan kita bingung ya. Waktu itu pas juga kena COVID gitu, terus nggak melayani, terus pindah ke Malang ini. Saya berdoa sama Tuhan, nggak tahu kok PS Kuku. Layanannya apa? Saya di GMS sih player ya saya. Player itu apa? Pendoa. Oh prayer ya. Sama ini sentuhan kasih, jadi ke tapi yang saya bukan yang untuk umum ya. Saya larinya ke remaja, jadi ngajak anak-anak remaja itu untuk melayani di Keputih, di mana. Jadi bagi-bagi. Kalau punya hati belas kasihan, ya masuk di itu Pelayanan kasih. pelayanan kasih. Kita ada di sini pelayanan kasih bagi. Tadi saya diajak bagi nasi. Saya bilang sudah bagi DWI setiap hari bagi nasi. Iya. Kita masak 100 bungkus lalu dibagi. Targetnya sih 1000 tapi masih siapa? Yang kemarin Ferry mau Brian. Oke. Kalau banyak waktu gabung aja Pak. Ya. Sama PS Kuku kemarin sudah ketemu Pak Budi sama PS Kiki sih untuk layanan di Geraha 2 ya. Ya, Oh iya, bagus ya. Oke. Iya. Siapa lagi ya yang pertama kali datang ya? Sudah semua sudah kenal ini. Semua ini Pastor. Ini yang baru menikah. Yang baru menikah.
Dia pula balik ini. Iya, kalau balik. Malah belum angkat perjanjian malah hari ini muncul. Iya. Siapa? 2 kali saya dekat di sini tutup terus. Tutup ya. Tutup dialihkan ke kayu tangan. Saya tidak tahu di sini. Wah, ya udah. Oh iya. Saya sementara ini pegang 3 FB. FB kayu tangan, FB tidar, sama FB Omah Huri. Ini namanya FB Omah Huri. Ya. Mana? Belum. Ini baru. Kalau mau makan masuk aja deh. Mau makan nggak? Udah makan kan? Makan dulu, baru setelah itu keluar. Karena kita semua Ayo, udah masuk, masuk. udah bisa Makan di mana? di rumah. Ya ada yang Ya, saya mau sharing kepada saudara. Sharing kepada saudara, yaitu tentang kayak apa sih berbahagia itu ya. Banyak orang itu terjebak kepada keadaan tidak berbahagia. Dan orang yang tidak berbahagia itu mereka berpikir kalau aku punya uang, maka aku akan berbahagia. Atau kalau rumahnya sudah nggak kontrak, aku bahagia. Kalau aku nggak ada kebutuhan karena sudah dipenuhi, maka aku bahagia. Kalau doaku dijawab, aku bahagia. Kalau bahagia itu definisinya seperti itu, maka Tuhan itu sepertinya nggak adil. Kalau yang bahagia orang kaya, sementara orang yang nggak punya berarti nggak bisa bahagia. Tapi menurut saya sendiri kan dari desa Jawa Tengah. Yang pernah ke rumahku siapa? Pak Daniel pernah ke rumahku. Banyak kok yang pernah ke rumah saya. Dari desa itu kok banyak ya orang desa itu bahagia ya. Bahkan kalau saya pergi di rumah saya itu masih ada jalan rayanya. Kalau saya masuk lagi ke perkampungan di dalam itu, ayam tentrem ing desane Pak Tani. Loh, Pak Tani kok bisa ayam tentrem ya? Berarti bahagia itu bukan monopoli orang kota, bukan monopoli orang yang punya uang, bukan monopoli orang yang kelimpahan. Tapi ini yang akan kita sharing di FB malam hari. Bila ingin lebih berbahagia dari sekarang, ada hal-hal yang harus kita stop. Saya akan sampaikan, nanti saudara tanggapi. Yang pertama, stop menyesali yang telah lampau. Karena kalau kita terus menyesali yang telah lampau, padahal kita tidak bisa lakukan apa-apa karena sudah lewat, maka saat hari ini itu adalah hidup yang penuh dengan penyesalan.
kita tidak lupa akan masa itu, tapi jadikanlah sebagai pelajaran untuk kita bertindak lebih baik. Bukan dijadikan penyesalan, tapi pelajaran supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalimatnya kan sederhana, tetapi melakukannya ini ternyata ya nggak mudah ya. Stop menyesali yang telah lampau. Pernah enggak saudara terjebak dalam ketidakbahagiaan karena terus menyesali yang telah lampau? Silakan sharing. Siapa dulu mau sharing? Pak Dani. Pernah ngalami atau pernah punya filosofi atau kayak apa? Ya, pernah. Dulu saya pernah pengen sekali jadi pilot, gitu. Terus tidak tercapai karena banyak hal. Dan seiring dengan berjalannya waktu, saya pikir gitu kan, kalau tidak jadi seorang pilot itu maka selesai sudah. Karena apa? Karena persiapan sudah dilakukan gitu kan, dalam bentuk banyak hal gitu ya. Ternyata gagal gitu ya. Dan akhirnya saya melihat hari ini, kalau saya melihat ke belakang maka seperti Pak Yusuf tadi bilang, hendaknya kita tidak terkunci di masa lalu, karena hari ini adalah hari terbaik yang Tuhan sudah kasih. Apapun itu, jadi saya harus belajar berserah ya, bahwa saya yakin hari ini, hari Jumat ini adalah hari yang Tuhan udah kasih sama saya, dalam kesehatan, dalam kemampuan, dalam yang sudah Tuhan kasih gitu. Nah gitu Pak. Ya, kan hari ini sudah nggak bahagia. Kemudian kita menyesali hari yang kemarin. Tidak bahagianya kuadrat. Tidak bahagia. Pak Roni, ya Pak Roni. Menyesali apa Anda Pak? Kira-kira pas atau apa itu Pak? Saya misal saya itu selama pelayanan tahun-tahun yang di bawah 2000 itu saya kurang belajar mendalami soal Alkitab. Di tahun-tahun belasan itu saya mulai mengerti firman Tuhan. Itu penyesalan saya. Makanya belajarlah firman Tuhan lebih awal, yang tidak menyesal. Itu aja Pak. Oke, bagus sih apa yang disampaikan oleh Pak Dani, Pak Roni. Jadi ini target jadi pilot nggak tercapai, tetapi toh sekarang punya istri, punya keluarga yang baik. Jadi mungkin ada pencapaian yang tidak terrealisasi di waktu lalu. Kalau Pak Roni ini dulunya mungkin mengandalkan skillnya ya Pak ya, mengandalkan skill untuk main musik ya, tetapi tidak mendalami firman, dan itu menjadi penyesalan. Tapi ya sudah, akhirnya tidak apa-apa, santai saja. Ya, apa? Sekarang dia kerjakan untuk belajar firman, dan kemudian dia sharing, ayolah saudara melakukan apa mesti belajar firman. Siapa lagi ya yang punya penyesalan ya, yang lalu-lalu disesali dan susah untuk move on, susah untuk move on. Saya punya istri
itu juga punya penyesalan itu. Punya penyesalan. Untungnya dia punya suami yang tidak mendukung penyesalannya, tetapi mematahkan penyesalannya. Dan akhirnya sekarang setelah move on dari penyesalan yang lalu, keadaannya kan jadi baik gitu. Jadi kalau saudara mau lebih berbahagia, mungkin saudara tidak mendapatkan sebesar yang masa lalu. Tapi ngapain mendapatkan sebesar masa lalu sekarang tidak bahagia? Kan lebih baik apa yang ada sekarang tapi kita bahagia toh. Kalau Elis, penyesalannya apa ditinggal suami? Penyesalan memang ada Pak, dan itu selalu saya ingat. Tapi bersyukur tidak Larut-larut. Iya, pada saat ingat ya memang pasti ada penyesalan, tapi tidak membuat saya tidak berbahagia. Jadi Tuhan mau melalui FB malam ini tidak ada yang terus menyesal. Mungkin yang lalu itu ada kesalahan, lalu akibatnya sampai sekarang. Tapi ya sudah, jangan nyesal karena kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain masa lalu. Udah dijalani. Memang nggak lupa, tapi itu jadikan pelajaran. Tapi mesti harus stop menyesal. Katakan bersama saya, stop menyesal masa lalu. 1, 2, 3. Stop menyesal masa lalu. Ada lagi yang mau sharing penyesalan? Saya bisa. Ya. Saya menyesal pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Wis ini. Jadi saya lahir memang Kristen, kemudian entah kenapa saya lahir Kristen, aktif pelayanan juga. Kemudian saya dari Malang pindah ke Pontianak, kerja di Pontianak. Entah kenapa waktu itu saya tertarik dengan perempuan. Kebetulan perempuan itu Muslim dan yang sekarang memang sudah jadi istri saya. Tiba-tiba saya ngeblank, saya seperti Petrus, seperti Yudas Iskariot. Padahal waktu itu saya masih Kristen, saya tidak mengakui Tuhan Yesus. Akhirnya saya masuk Muslim. Jadi pernikahan saya hampir 20 tahun lebih. Kemudian sekitar tahun 2020 saya pindah usaha ke Malang sini. Keluarga masih di Pontianak. Ada suatu mujizat, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ada kerinduan ingin kembali mengikut Tuhan Yesus kembali. Dan itu mengalami pergumulan yang luar biasa. Karena saya tahu kalau di Muslim, andai kata satu murtad, maka pernikahannya itu batal. Anak saya 5. Yang saya pikirkan itu anak-anak saya. Kalau saya misalkan kembali ke Kristen, saya benar-benar nggak bisa mau ngomong kayak gimana waktu itu. Saya mengalami pergumulan yang luar biasa, hampir pengen bunuh diri. Saya titip pesan sama temen, kalau saya mati tolong dikubur secara Kristen. Ada satu hal itu, satu lagu, sebetulnya nanti kapan-kapan bisa saya share, itu yang membuat saya kembali. Sekarang dinyanyikan juga boleh. Bentar. Ferry tahu ya? Iya, Ferry. Kemudian waktu itu zaman COVID, saya sharing sama temen yang sesama Nasrani juga, sama Kristen, dari temen dulu saya di gereja Surabaya. Dia bilang kamu harus kembali mengikut Tuhan. Ini waktunya Tuhan manggil kamu. Tapi saya punya anak gini-gini, udah kamu ikut Tuhan Yesus. Caranya pikir saya itu saya gini, ya udah saya ikut Tuhan Yesus tapi saya nggak usah ke gereja. Teman saya bilang nggak bisa, kamu harus ke gereja, kamu harus dibaptis kembali. Waktu itu COVID, yang buka cuma IHS.
puji Tuhan 2021 tanggal 10 Januari saya dibaptis di AS. Setelah itu saya yang paling berat setelah saya dibaptis, saya ngomong sama anak-anak istri saya, yaitu yang berat sekali karena saya sampai shock, benar-benar ya Jadi melewati. sekarang masih pergumulan untuk membawa anak-anak. Sudah selesai Pak. Jadi luar bukan biasa. maksud saya anak-anak saya sudah terima saya. Oh, oke. Ya, dan sekarang saya sudah dengan istri saya juga kita udah proses cerai. Karena memang nggak bisa. Bisa ya. Iya. Mereka nggak mau masuk percaya Tuhan Yesus ya. Saya sudah memang saya tidak mau mengajak dan istri saya juga dia bilang kamu jangan ngajak anak-anak atau saya nggak bakal mau. Oh, lima-limanya nggak ada yang kena ya? Nggak ada Pak. Wih, nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan. Amin. Amin. Sepakat, Pak. Ya, didoakan lah. Paling tidak sebut namanya. Iya. Iya. Karena Pasti bisa. karena lebih berbahagia kalau selamat nggak sendiri, tetapi anak-anak darah daging kita juga diselamatkan, pasangan juga diselamatkan. Ya, di situ saya menyesal sekali kenapa dulu saya meninggalkan Tuhan Yesus itu benar-benar menyesal. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya ke gereja ngelihat satu keluarga, anak istri datang sama anaknya sama istrinya tuh Semua ibadah, dalam jadi Tuhan. saya kepingin gitu. Tapi saya nggak bisa. Bisa. Jangan katakan tidak bisa. Ya proses ini ya. Iya. Jadi kita dukung Brian, Ferry ya. Ferry, Oh, Ferry. kita dukung Ferry supaya nyebut nama istri dan anak-anaknya. Masalah pertobatan itu Tuhan, tetapi masalah mendoakan dan memberitahu itu kita. Kalau orang bertobat atau tidak bertobat itu bukan kita, itu pekerjaan Tuhan. Oke, Ferry ya. Lagunya mau dinyanyikan Pak Brian? Kamu tahu nggak? Saya nggak bisa nyanyi. Oke, ya. Ada yang komentar? Lanjut ya. Ya kalau kita nggak stop penyesalan untuk hari ini, kita stop, kita nggak bisa ngerubah masa lalu. Mesti harus stop. Dan masa lalu itu pelajaran. Setelah kita ngomong kayak gini toh, tadi ini bilang jangan karena punya skill lalu talenta lalu nggak belajar firman. Belajar firman ini karena tertarik dengan wanita beragama lain lalu meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini kan ada pelajaran buat dirinya atau di orang-orang yang mendengar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana sih hari ini kita lebih bisa berbahagia, lebih berbahagia. Stop khawatir akan masa depan. Yesus sendiri berkata, kamu itu lebih berharga dari burung di udara, lebih berharga dari bunga di padang. Itu saja ditandani oleh Bapa. Gak bekerja, gak memintal, tetapi lebih indah, bahkan lebih indah daripada Salomo. Stop khawatir akan masa depan. Itu kata firman. Kalau di dunia kejiwaan, di ahli psikologi menyebutkan bahwa 85%, 90% yang dikhawatirkan orang itu tidak pernah terjadi. Khawatir itu akan membuang waktu dan membuang tenaga sia-sia. Siapa pernah dibohongi pikirannya sendiri, khawatir, tapi tidak terjadi? Angkat tangan. Kamu pernah dibohongi pikiranmu sendiri enggak, Ben? Brian. Oh, Brian. Brian, kamu pernah dibohongi pikiranmu sendiri enggak? Tapi yang pasti kan kamu bukan Brian Siawarta toh. yang ngajarkan Kristen progresif di Indonesia itu. Jadi, wah bikin heboh itu. Namanya Brian Siawarta.
Pernah dibohongi pikiranmu sendiri enggak? Kalau saya dibohongi dengan sendiri, sepertinya belum. Soalnya saya jujur saya senang merenungkan firman. Ustaz. Jadi Wah keren ya. saya sehari-hari saya belajar untuk memperkatakan firman, dan firman itu adanya supaya enggak. Jadi diisi firman, merenungkan, memperkatakan firman ya. Iya, soalnya kan biasanya iblis itu nyerangnya melalui pikiran, Ustaz. Jadi Iya betul. Iya. Yang lain ada yang pernah dibohongi pikiran enggak? Juliana pernah dibohongi pikiran? Enggak pernah ya? Enggak. Wah berarti aku ini yang paling sering. Kalau khawatir besar. Bukan, masalahnya bukan gitu. Karena saya ditelepon sama Besan. Saya kalau sama Besan itu manggilnya itu bukan kayak orang Chinese gitu, tapi manggilnya itu ya formal gitu. Masa sesama Besan manggilnya Pak, Bu gitu. Jadi saya manggil Besan saya ya Pak, istrinya ya Bu. Mereka juga manggil saya Pak, manggil Bu Hana ya. Oh kalau manggil Bu Hana enggak, Ci. Kalau manggil Bu Hana Ci. Terus Besan saya perempuan itu jam 12 malam telepon saya, Pak Ishak besok dipanggil di Polda ya? Iya, kok tahu Bu? Nggak pulang loh besok. Mesti siap baju. Waduh Pak, dieng. Sepanjang malam itu aku nggak bisa tidur, saudara. Besok dipanggil nggak pulang. Khawatir. Tapi ibu ini ya baik sih. Besanku. Bukan punya ini. Iya Mas. Besan. Namanya Bu Sandra. Anakku sama namanya Sandra. Besanku namanya Sandra. Tapi kemudian Bu Sandra itu ngomong gini, saya pantau terus Bu, Pak, tolong HP-nya supaya dibawa. Kalau ada gejala-gejala mau masuk, telepon saya ya Pak. Dia di Jakarta, Bareskrim. Waduh saudara, itu nggak bisa tidur, aku khawatir, temenan khawatir ya. Habis gitu, pagi-pagi jam 9 toh, datang ke Polda. Loh, pengacara saya itu loh bisa ngomong gini. Saya dapat bocoran kan, klien saya ini mau di BAP dan tidak pulang ya. Sudah siap kok bawa baju. Aduh, pengacaraku yang ngomong kayak gitu. Ternyata itu tadi itu saya akhirnya kan bertanya toh, Pak kok ngomong gini Pak? Aku gertak sama yang penyidik itu. Tanya. Saya masuk itu loh jam 9. Saya pulang keluar dari Polda itu loh sudah nggak ada matahari. Sudah telepon sama Risa. Gimana Pak? Terus dia khawatirkan. Tetapi ternyata yang aku khawatirkan tidak terjadi. Saya pulang tidak ditahan. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan sampai hari ini ya saya nggak ditahan. Yang ngomong saya ditahan itu dari pihak musuh, yang ngomong saya ditahan itu dari pihak kawan. Kan besanku kan berarti kawan toh. Dari pihak musuh kan sudah sama-sama gitu loh. Jeng. Tapi ternyata masih ada Tuhan, masih ada pertolongan. Jadi manusia merekarkan yang jahat, tetapi Tuhan tetap bisa memberikan perlindungan. Dan sampai sekarang
baik-baik saja. Tetapi saudara, kekhawatiran ini, kekhawatiran tentang hari esok itu mengganggu kebahagiaan, betul-betul mengganggu kebahagiaan. Jadi yang kedua adalah stop mengkhawatirkan hari esok, karena jalani saja, apalagi ada Tuhan. Pasti nanti di tengah jalan itu loh ada way out, ada jalan keluar. Misalnya ya, seorang wanita sudah kepala 3, 34 belum dapat jodoh, 35 belum dapat jodoh, 36 belum dapat jodoh. Kan bisa khawatir toh, loh gak tahunya loh 37 dapat jodoh, sekarang anaknya 2. Jadi kalau seandainya sudah masuk kepala 3 lalu terus khawatir, hidupnya pasti gak akan bahagia, gak iso kerja. Tapi karena anak ini teman baik dari anak saya Sandra, bestinya anakku perempuan. Tapi dia ini pede gitu loh saudara. 30 pacaran putus, 3 berapa pacaran putus. Panggil saya, Om doakan ya Om. Ini kepala umurnya terus bertambah. 37 loh saudara kawin. Sekarang punya anak 2 dan bahagia. Itulah kerennya Tuhan. Bayangkan kalau 30 sampai 37, 7 tahun khawatir terus, gak bisa kerja. Jadi maukah engkau berbahagia, lebih berbahagia? Stop khawatir hari esok. Ada komentar? Pernah khawatir hari esok? Siapa yang belum bicara tadi? Bu Nani ya Bu? Pernah nggak khawatir? Oh ibu juga ditinggal bapak ya? Iyalah. Oh, gitu. Kalau menurut saya semua orang ya mesti punya kekhawatiran pasti. Ya, waktu ditinggal bapak langsung khawatir makan apa gitu ya? Enggak pasti. Oh enggak ya? Kalau khawatir untuk makan apa enggak sih. Cuma kalau ditinggal suami itu rasanya tuh hilang separuh jiwa. Situ ya? Iya. Terus nyanyinya? Nyanyinya nangis gitu. Nyanyinya punya anak tuh rasa separuh jiwaku pergi. Makanya kalau Ibu berapa pernikahan anak kan sih? 1 ditambah 1 kan bukan 2, 1 pasti. Enggak, anaknya ibu? Anak saya 4. Ini nomor? Nomor 3. Yang nomor 1 yang itu Andri Simon itu. Andri Simon yang kemarin itu. Andri itu Yang Pastor. yang lain MC Oh, yang doakan sembuh Ya. itu ya? Burungnya mati terus hidup itu loh, itu anak saya nomor 1 itu. Burungnya didoakan Iya. mati hidup itu ya? Wah, itu perlu dipromosikan gitu. Ya itu memang gitu. Ya kalau orang kita hidup di dunia ini ya mesti ada kekhawatiran, tapi itu nggak membuat kita patah arang ya kalau orang Jawa bilang gitu loh. Jadi kita ada Tuhan ya kita harus semangat gitu. Iya. Nomor 1 kan kita ada Tuhan ya kita harus mengandalkan Tuhan kan gitu. Iya. Berdoa. Saya itu kadang ya, waktu di masa-masa susah itu ya, kadang berdiri di depan cermin. Saya ngomong gini, jangan bodoh. Jangan mau dibohongi sama pikiranmu. Kan banyak, kesulitan saya kan banyak. Dokter memvonis istriku stadium 4, ususnya dipotong, buntu lagi dipotong lagi. Aduh, sudah nggak punya asuransi. Bayangkan Pak, zaman itu sakit di Singapura, nggak punya asuransi, Nyonyor. pikiranku. Mana ini bayarnya ini gimana ini ya?
istriku hidup amati, terus bayarnya kayak apa, terus khawatir ya. Saya berdiri di depan cermin itu. Jangan bodoh, jangan percaya pikiranmu, percayalah Tuhan. Akhirnya yang aku khawatirkan nggak terjadi. Istriku sembuh, yang bayari mantu. Kagetlah kami berdua. Gimana suaminya Sandra itu besuknya cuma sekali tok, besuk ke Singapura, lalu ngomong, sudah mah semua biaya Andri bereskan. Kaget, wah jeding. Berarti apa? Yang dikhawatirkan yang tidak terjadi karena ada Tuhan yang mereka-rekakan. Loh, menantu yang hubungannya juga nggak akrab-akrab banget deh. Nggak terlalu dekat. Mantu kan saya punya mantu perempuan 2, mantu laki 1. Nah, mantu laki ini kan nggak terlalu dekat gitu. Kalau mantu perempuan kan semuanya masuk. Kalau mantu laki kan anakku yang keluar. Bayari saudara di Mon Elizabeth itu hampir berapa itu? 1,5 miliar atau berapa itu? Belum tetek bengeknya itu. Jadi walaupun ada masalah di depan mata, kita tidak usah mengkhawatirkan hari esok. Sekarang kayak Pak Yakub ini, aku punya anak 2 perempuan, nanti kawin karo sopo yo anak perempuanku ini yo, pasti lah mikir, anakku cantik-cantik, nanti kawin karo sopo, jangan sampai salah milih. FB malam ini sudah nggak usah khawatir hari esok. Nanti kan Tuhan beri yang terbaik. Siapa tahu bisa dapat kayak menantunya Opa Yusak itu. Siapa? Karen? Siapa? Kirana ya. Mana ada mantu zaman sekarang mau bayari mertuanya, Bu? Kau nolak? Serius kau nolak? Sudah dapat anaknya ya sudah lah. Tak pelihara anakmu. Wes ojo ngeriwui. Ini udah keren. Terus saudara nanti pikirnya gini, iya karena mantunya Master Yusak kan kaya, karena itu ada yang bayari. Belum tentu loh saudara. Iya betul. Walah, ada yang kaya yang nggak mau bayari. Kalau nggak campur tangan Tuhan. Enggak kok Pak Yusak, ini mama papa saya juga yang ngumpul juga menantu Agus itu yang biayai semua ya, sampai sakit apa itu enggak pernah rewel sampai hari ini. Ya itu karena Tuhan ya. Iya, adik iparku, adik iparku. Jadi poin yang kedua ini, sudahlah, kalau kita mulai khawatir akan hari esok, Pak Hendri misalnya ya, nanti kerja apa ya ini? Kerjakan yang sekarang bisa dilakukan. Aku mau melayani Tuhan. Sementara aku urus pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan akan urus pekerjaanmu. Dalam nama Yesus. Urusan Tuhan. Nantilah Tuhan urus urusanmu. Bergabung dalam komunitas RC ini, di gereja ini, nggak usah bimbang. Sudah Tuhan Engkau menuntun aku ke ladang ini, aku tak ngerjakan urusanmu di sini. Apa yang aku bisa lakukan, aku lakukan. Ada yang mau sharing mengenai stop khawatir akan hari esok? Karena membuang waktu sia-sia, tengok di kamar.
Saya pernah, saudara, rambutku itu berodol kabel. Waktu di Makassar itu ya, saudara. Tapi sekarang kan masih banyak tuh. Iya, banyak Pak, hitam lagi. Tadi habis Sehat. potong di depan ini. Aduh, tengok di kamar itu ya. Tuh ngelayani kok susah gini ya. Diaken kok berontak kabeh gitu. Namanya orang Makassar. Tidak semua Pak. Ini orang Makassar ini. Aduh, saya tidur di tempatnya Pak Helianto, Bu. Iya. Habis gitu ada rombongan pakai apa, bawa badik, apa Bu? Iya Pak. Badik ya, kalau orang Bugis apa? Iya. Badik, bawa badik. Turun. Mantap ya Bu. Ini pelayanan rohani loh. Sampai kayak gitu. Dan yang bawa badik itu memimpin para bisnismen. Jadi para bisnismen gereja yang aku layani sudah terprovokasi dengan kekerasan ini. Aduh, saya nggak ngerti mesti harus melakukan apa. Saya kepikiran. Rambutku itu belum berodol. Belum zamannya Pak Daniel rasanya. Masih saya. Pak Jinarko. Oh, Iya, belum toh? Belum. Dari Sungai Calendo ya Pak. Iya, saya tidurnya di Sungai Calendo. Zamannya Pak Jinarko, saya belum. Pak Jinarko sudah serah. Setelah itu baru Pak. Habis gitu toh, duh berodol kabeh rambutku. Terus mataku bocor. Karena tegang toh. Tegang. Jadi saya kalau lihat garis lurus ini bengkok. Bocor retinanya. Akhirnya di laser. Tak bawa laser di Surabaya oleh dokter mata, apa itu namanya wes? Martin. Bukan. Atasnya Martin. Kaki. Siapa? Dokter Kadi. Bukan. Atasnya lagi dua. Wes pokoknya itu. Lurus lagi, tapi rambut brodol. Habis gitu, aduh wes, bisnismennya lari kabeh gitu. Sungguhan Pak, bisnismennya lari kabeh. Bikin gereja sendiri. Tapi kemudian apakah gereja mati? Sekarang Ibu datang tuh kemarin, banyak enggak? Banyak, saudara. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Bukan karena saya pinter, bukan. Tapi ya karena ada Tuhan yang bela itu loh. Maksud saya adalah sudah stoplah mengkhawatirkan hari esok. Walaupun mudah diomong, tapi dipraktekkan itu tidak mudah. Sebab itu ketika saudara delep-delep di kamar, jangan dituruti mager. Harus pindah tempat dan harus bergerak. Saya dulu kan, aduh, delep-delep ini kayak melambai. Pikirannya ini melambai-lambai. Aduh Tuhan, kok susah amat ya melayani Tuhan ya. Tetapi ya, pemazmur kan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ujungnya adalah pesta dengan raja. Dan sekarang saya sudah melewati masa-masa itu, dan saya berkata kepada saudara Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tolong. Oke, yang terakhir sekarang. Yang terakhir, gimana sih caranya supaya saudara jadi lebih berbahagia? Stop menyesali yang telah lampau. Stop khawatir akan hari esok. 3. Stop mencari kebahagiaan dari orang lain. Nah, salahnya itu di situ loh, saudara. Seringkali ya, kita itu beranggapan
kebahagiaanku itu kalau dia baik sama aku. Bukan. Orang lain tidak bisa membuatmu bahagia. Absolutely impossible. Tidak ada orang lain bisa membuatmu bahagia. Tetap itu adalah urusan dalam. Happiness itu 100% adalah urusan pekerjaan dari dalam diri orang itu sendiri dengan Tuhan. Salahnya itu, waduh, kalau bos itu baik sama aku bahagia. Tidak, percayalah, bahagia itu keputusanmu dan mengandalkan Tuhan. Apalagi ya, bahagia itu kalau begini begono. Tidak, saudara. Bahagia kita tidak tergantung dari ketergantungan kita pada orang lain. Kalau sampai saudara punya persepsi ini, maka ketika orang lain itu berubah, kita kecewa, hilang bahagia kita. Tadi saya kan berkata, Pak Tani saja bisa bahagia loh, walaupun dia ada di desa sederhana, bisa bahagia loh. Jadi kebahagiaan itu dari dalam diri saudara dengan Tuhan. Kalau ada orang lain baik kepadamu, itu bonus. Kalau ada bos baik kepadamu, itu bonus. Tapi kebahagiaanmu tidak tergantung sama dia, tapi inside, dari dalammu itu dengan Tuhan. Jadi saya senang sih share ini, karena kan saya sudah melewati berbagai macam asam garam kehidupan ini. Sekarang umurku sudah 64, dan lagi 65. Jadi saya rindukan supaya dusta iblis tidak kena kepada saudara. Saya sering cerita bahwa dosa pertama yang ada di Alkitab itu apa? Dosa terakhir yang ada di Alkitab itu apa? Kalau saudara cari dosa yang tertulis di Bible saudara, yang pertama itu dosa apa? Iri. Jauh dari dibohongi sama itu. Ternyata tidak. Tidak percaya. Tidak percaya. Ternyata tidak. Apa? Bohong. Jadi yang tertulis di Bible saudara, dosa pertama itu adalah setan dustai Hawa. Kamu kalau makan itu, kamu akan jadi seperti Elohim. Harusnya Hawa ngomong sama setan itu, kamu coba dulu cekno kamu yang sama seperti Elohim. Kok Hawa nggak ngomong gitu ya? Kenapa kok nyuruh kamu kalau makan buah itu kamu akan sama dengan Elohim? Harusnya Hawa kan jawabnya, kamu saja coba kan kamu nanti sama dengan Elohim. Kenapa nggak ngomong gitu? Karena dia dusta. Dan ternyata di Wahyu pasal 22 ayat 15, dosa terakhir itu juga dusta. Awal dusta, akhir dusta. Bapak pendusta itu adalah si iblis itu. Apa tadi ya? Aku kok bisa ngomong ini tadi, sebelumnya apa ya? Dosa. Enggak. Apa kok bisa masuk ini tadi ngomong apa ya? Kok tiba-tiba masuk dosa, masuk di dosa. Kali ya sampai ya. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Oh, iya. Kadang-kadang aku di mimbar itu ya kayak gini loh saudara. Tua ya. Tua katanya Pastor. Tapi untungnya ada keluarnya loh. Kudus. Ada apa namanya? Kerpeannya itu loh saudara. Saya nyontoh di Singapura itu, orang ini kok ngomong kok lancar, terus tak toleh belakang, loh tinggal baca. Terus saya juga akhirnya ya niru itu, tinggal baca. Kalau enggak ya bisa
Blank. Lupa. Sudah ya saudara. Sudah itu. Jadi tidak boleh kebahagiaanmu itu kau pikir tergantung pada orang. Bu, komentar Bu. Ibu siapa namanya? Bu Ratna, ayo komentar Bu dari yang awal tadi. Ibu ini yang anu toh, yang apa pingpong itu ya Bu ya? Ayo Bu, cerita-cerita Bu. Khawatir pernah enggak dibohongi gitu. 3 poin itu yang mana yang ada hidup itu. Ya kadang-kadang ya saya sudah makan asam garam tuh. Saya rindukan supaya tidak ada yang saudara yang bodoh seperti yang saya lewati gitu. Kepikiran sampai retinanya bocor. Karena kan tegang terus itu. Jadi kalau orang tegang terus itu saudara bisa ini. Saya pernah ada jemaat datang ke rumah ya. Matanya itu gini terus. Syarafnya bawah mata itu Pak. Kenceng tuh Pak. Stres itu Pak. Iblis itu memang dari sejak awal ini memang mencuri, membunuh, membinasakan, steal, kill, destroy. Dia ingin mencuri dari damai sejahtera kebahagiaan. Dia ingin membunuh sukacitamu dan dia mau menghancurkan kehidupan. Tapi puji Tuhan, kita berada di gereja anugerah. Oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Andalkanlah anugerahnya. Paulus berkata, anugerahku cukup bagimu. Sekarang kepada saudara semua, anugerah Tuhan Yesus cukup bagi semua saudara. Ferry masih bertanya-tanya, ke depannya ini kayak apa ini? Umur berapa kan kamu? 46. 46 ya, tapi gayanya masih muda gitu ya. Iya, semangat. 46 lah. Ke depannya ini kayak apa ini? Kita berdoa ya saudara untuk semua yang mendengar ini supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan dari kehidupan kita. Semua diproteksi, semua disediakan kan Tuhan itu memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan. Kan Abraham ketika itu kan perlu domba toh. Tuhan menyediakan domba. Lalu Abraham berkata, Engkau Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan. Saya rindukan supaya semua yang ikut FB ini engkau mengenal dan mengalami Tuhan itu Yahweh Yireh, Tuhan yang menyediakan semua yang kita perlukan. Kepada Ferry, kepada siapa lagi tadi? Hendrik, kepada siapa lagi yang kita butuh pertolongan Tuhan. Oh ya, ada satu anggota yang duduk sebelah saya waktu FB itu sekarang lagi di Singapura. Dan didiagnosa ada benjolan di parunya. Bu Hana ngajak saya untuk sambangi dan doakan. Ini masih cari waktu. Kadang ya saudara, dalam perjalanan itu ada saja. Tapi percayalah, Tuhan itu Yahweh Yireh. Dia menyediakan yang kita perlu. Kita perlu pekerjaan, kita perlu kesehatan, kita perlu apa, Dia sanggup menyediakan. Yuk, naikkan pujian tadi, lalu kita bersyafaat.
yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, ku tetap memuji Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, kebaikan. Pak Daniel berdoa syafaat untuk kita semua ya. Doa masyarakat Engkau Tuhanku Yesus, Tuhan yang baik, sangat baik. Engkau Bapa Yahweh, Engkau sungguh nyata, sangat baik. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap memuji, bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau baik. Dan itu sungguh Tuhan yang melakukan dalam iman percaya kami setelah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam Tuhan kehidupan kami seringkali, ya Tuhan, apapun yang terjadi di masa lalu, kami tidak akan Tuhan terpaku terus Tuhan terbawa, ya Tuhan, untuk menyesali di masa lalu. Kami Tuhan juga dihadapkan ya Tuhan banyak hal yang membuat kekhawatiran. Ya Tuhan, kami percaya kami tidak akan khawatir dalam segala sesuatu apapun yang terjadi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhanku yang selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, Engkau membawa kami terus Tuhan, kami tidak menaruh pengharapan kepada manusia, hanya kepada Engkau saja. Karena semuanya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua itu akan Tuhan menjadi kosong dan nihil, dan tidak ada satupun yang bisa membawa kemajuan atau perbaikan, bahkan Tuhan keberhasilan dalam hidup kami. Hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan. Kami percaya ketika kami Tuhan boleh menjalani kehidupan dari awal hingga saat ini. Ya Tuhan, banyak Tuhan liku-liku jalan-jalan Tuhan, lembah kekelaman yang kami jalani. Semuanya Tuhan, kami Tuhan hanya memandang ke depan kepada Engkau saja. Karena Engkau lah pengharapan kami ya Tuhan satu-satunya. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika kami percaya dan sungguh mengandalkan Engkau, kami bebas akan kekhawatiran apapun ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau lah Tuhan satu-satunya yang memberikan jaminan, menyediakan semua apa yang kami butuhkan. Dan apa yang kami rencanakan, Engkau juga menyediakan semua yang terbaik. Itu di luar ya Tuhan daripada kemampuan kami, yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Bapa kami Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach menyediakan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Pada saudara-saudara kami ya Tuhan, Pak Hendrik juga kami menyerahkan kalau saat ini Tuhan mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaannya Tuhan, juga dalam kehidupan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau Engkau sudah menolong kami, hamba-Mu, anak-anak-Mu semuanya, Engkau pasti menolongnya, dan Engkau memberikan jalan keluar, dan memberikan ya Tuhan, menyediakan ya Tuhan pekerjaan yang terbaik, dan punya masa depan yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadikan semuanya itu indah pada waktunya. Demikian juga dengan Pak Ferry, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya pada Engkau, Engkau menyelamatkan kami, seisi rumah kami diselamatkan oleh Engkau. Kami percaya itu Tuhan, terbukti. Kami juga menikmati ya, kami boleh merasakan semuanya itu terjadi, dan kami percaya keluarga Pak Ferry juga diselamatkan semuanya. Dalam nama Yesus, istri, anak-anak semuanya. Malam ini Engkau sendiri yang bekerja, Engkau menjamah mereka.
Dan tidak ada satu kekuatan apapun ya Tuhan dalam diri mereka banggakan. Tetapi karena mereka sungguh memandangkan mereka lewat doa daripada Pak Ferry, Tuhan melawat mereka. Dan malam ini juga Tuhan, mereka boleh merasakan ada sesuatu ya Tuhan yang Kau kerjakan. Dan mereka boleh percaya kepada Engkau dan menyerahkan hidupnya ya Tuhan semuanya kepadamu. Dan Engkau selamatkan seisi keluarga ini. Kami percaya Tuhan, kami semua ya Tuhan, walaupun kami tidak sebutkan satu demi satu yang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan Kau menolong ya Tuhan setiap kami. Kami percaya Engkau sudah ya Tuhan memberikan semua yang terbaik. Engkau akan terus melanjutkan yang terbaik itu ya Tuhan, kebaikan-Mu sampai pada akhir hari penebusan Kau datang kembali untuk membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Itu terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat ya Tuhan setiap kami juga ketika kami mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit apapun. Kami percaya Engkau sudah berkorban di atas kayu salib dan oleh pilu-pilu-Mu ada perjanjian kesembuhan. Kami percaya sakit penyakit apapun pada malam ini sudah sembuh di dalam nama Yesus. Oleh pilu Yesus sudah sembuh. Dan kami boleh menerima dengan iman, percaya ya Tuhan terjadi di dalam Tuhan pergumulan ya Tuhan, keuangan ya Tuhan, masuk atas pekerjaan ataupun apa saja yang dikerjakannya Tuhan, anak-anak-Mu semuanya Tuhan, Engkau sekali lagi Yahweh Jireh, Engkau menyediakan semuanya. Kami percaya tidak alami kekurangan apa. Engkau kaya rela jadi miskin, baik kami yang miskin menjadi kaya karena aku dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau nyatakan itu semua. Tidak ada di antara kami yang miskin, semua menjadi kaya di dalam anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Dan masalah keuangan Tuhan berkati dengan berlimpah, dan tidak alami kegagalan tapi keberhasilan, keberuntungan, kejayaan, kemakmuran itu mengalir ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini mengalami Tuhan, yaitu untuk masa depan pun ya Tuhan, kami tidak perlu khawatir karena semua di dalam tangan-Mu dan Engkau sudah sediakan bagi kami. Semuanya Engkau buat indah pada waktunya, dan itu terjadi ya Tuhan. Terima kasih. Tidak ada satu anak-Mu semua khawatir akan masa depan. Semuanya Tuhan boleh menerima semua yang terbaik. Manusia sekalipun boleh mereka-reka yang buruk, tapi Engkau tetap mereka-reka yang baik bagi kami semua. Sehingga hari depan kami Tuhan, hari depan yang penuh dengan pengharapan, bahkan Tuhan yang terbaik itu sudah Engkau sediakan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat juga semua keadaan apapun rencana impian ya Tuhan dari setiap anak-anak-Mu yang saat ini belum berhasil menerima semuanya. Kami percaya semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menyediakan, memberikan semua yang terbaik itu nyata. Apa yang menjadi harapan impian kami semuanya Tuhan, kami dapatkan malam ini dalam nama Yesus Kristus. Dan semua yang terbaik itu sungguh nyata. Sungguh nyata Tuhan ketika Engkau bekerja atas kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan sungguh boleh jadi berkat, jadi terang-Mu, jadi Tuhan, oh Tuhan alat-Mu, saksi-Mu yang hidup untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat senior pastor kami Yusak Sebantoro. Tuhan Engkau mengasihinya bersama Tuhan Pastor Rena. Juga semua anak menantu cucu semuanya Tuhan, tidak ada satu pun Engkau lewatkan. Semuanya Tuhan sudah Engkau panggil, pilih, tetapkan. Dan Engkau memberkati, jadi berkat, jadi saksi, jadi alat untuk kemuliaan-Mu. Dan membawa gereja-Mu, gereja YAS ini Tuhan, semakin terus hari itu, sampai hari Tuhan terus bertumbuh dan berkembang tanpa batas. Itu akan nyata. Dan apa yang percaya kami terima hari-hari ini, ada pergerakan terobosan yang baru buat gereja YAS. Penuhan jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah di dalam nama Yesus Kristus. Penggembalaan bukan kekuatan ya Tuhan daripada, tapi Roh-Mu yang kudus yang akan terus menopang, akan bergerak ya Tuhan, menerobos ya Tuhan dengan terobosan-terobosan yang sungguh nyata. Kami percaya Tuhan gereja ini Tuhan boleh bukan dinikmati untuk kalangan sendiri, tetapi jadi berkat bagi gereja-gereja-Mu yang lain, bagi kekristenan ya Tuhan di Indonesia. Bahkan kami percaya bukan Indonesia tapi bagi bangsa-bangsa dan seluruh dunia Tuhan. Boleh 3 pilar ini sungguh menjadi nyata ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami Yahweh, Engkaulah pusat ya Tuhan daripada semua kami percaya. Engkau ya Tuhan adalah kekristenan dan truth ya Tuhan, ya Tuhan dan kebenaran itu. Kami percaya ya Tuhan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan, kami percaya sungguh-sungguh gereja YS ini Tuhan sungguh menjadi gereja yang senantiasa selalu mempermuliakan nama-Mu dimanapun ya Tuhan berada. Tuhan Engkau menggerakkan banyak jiwa-jiwa boleh datang ya Tuhan, memiliki setiap gereja yang dibuka, dan tidak ada gereja yang mengalami kegagalan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat pada malam ini ya Tuhan. Kau beri kekuatan kesehatan buat senior pastor ya Tuhan, bersama Pastor Hana dan semua Bu Pastor Billy, Pastor Lia, Pastor Gary, Pastor Felicia ya Tuhan, Sandra dan Henry. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara dengan kekuatan kesehatan yang baik, bahkan sampai cucu-cucu semuanya dipelihara Tuhan dan tidak mengalami kekurangan apapun ya Tuhan. Dan Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, sebagaimana orang tua yang sudah Engkau pakai ini Tuhan. Lalu anak-anak cucu semuanya juga boleh Engkau pakai Tuhan untuk membawa Tuhan kabar
kabar baik. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati masa depan sampai anak cucu cicit semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur malam ini ya Tuhan, kami boleh berhibur bersama-sama di FB ini. Kami percaya firman-Mu yang sungguh membekali kami semua, menguatkan kami semua. Bahkan Tuhan membawa kami Tuhan terus mendapatkan ya Tuhan semua yang Engkau janjikan ini nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu, dan Engkau curahkan berkat-Mu saat ini Tuhan. Tura masata karena mohon sederhana pastor boleh berkat pada kami sialah mata karena masata. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengajar kami untuk stop penyesalan masa lalu, stop khawatir hari esok, stop berharap kebahagiaan dari manusia. Tolonglah kami Roh Kudus supaya kami bisa melakukan yang Kau firmankan. Pada akhirnya kami mengangkat tangan, menengadahkan wajah. Terima kasih. Anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Masia, kuasa Roh Kudus menyertai semua saudara, menyembuhkan semua saudara, memberkati semua saudara, memberi jalan keluar semua saudara, meraih hari esok yang kilang gemilang. Dari doa ini menjadi kenyataan pada waktu Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya doa kita dijawab, katakan Amin. Amin. Foto dulu. Ya, puji Tuhan. Kita berapa menit ya kita FB ini? Mulainya tadi jam berapa? Jam 7. Jam 7. 1 jam ya. Iya. 1 jam lah, bagus lah. Saya rindukan untuk bulan depan kalau ada di Surabaya, kalau ada di Malang ya datanglah lagi. Tadi itu menurut data yang hadir Pak Yakub berkata cuma 10. Tapi ternyata Pak Yakub tidak punya nama-nama alamat ini. Pak Yakub bisa ambil datanya untuk alamat dari teman-teman ini, silakan. Ya. Yang terdaftar itu cuma Pak Roni Sutanto, Yakub, Justin siapa? Justin yang ikut masak itu Yakub itu suaminya. Malah nggak datang. Ivi itu anaknya. Ivy Ivi itu ada? anaknya. Ivi itu anaknya. Oh malah nggak datang. Baginda? Saya wes. Oh namanya Baginda. Julia. Ya tapi ada yang belum disebut tadi itu ternyata datang. Ya ini ternyata undangan dari Pak Sas ya. Ya, Bu Cindra. Nih, Bu Cindra. Ya, Bu Cindra, saya FB di rumahnya Bu Cindra itu sekarang masih ada. Berapa lama sekali? Masih 2 malu. Bulan ini. Sebelah mana Nanti ini? 27. Nanti tanggal 17. 17. Bulan Cindra tanggal 17. FB-nya di Om Amburi sama FB-nya di Bu Cindra sama enggak? Sama Bu Rosnani sama Bu? Beda. Beda. Grupnya beda katanya. Tuh. Ya, ya. Beda. Nanti kita nggak tahu, kita di Japri. Iya sama Pak Sas. Iya. Enggak, aku itu. Kan kita nggak ikut di sini. Iya. Ini karena untuk Jadi minggu depan nggak yang boleh FB ikut. Barbe lah bulan depan kesini makanannya lebih banyak. Haleluya. Amin. Loh, boleh hadir Pak. Tadi nggak boleh kan? Enggak Bukan apa-apa, nggak boleh. saya juga senang didatengin saudara-saudara. Lebih banyak lebih baik. Saya sampai kepikiran gini loh. Jangan sampai orang yang datang sini sekali nggak datang lagi gara-gara takut anjing. Kok? Hah? Enggak. Enggak dong, anjingnya Enggak. takut sama saya kok. Nggak menggonggongin, nggak takut. Tadi saya nggak ngomong Ngomongnya takut. Anjingnya baik. Anjingnya semua Nggak baik. ada. Jadi yang belum ber-FB boleh kan? Ya boleh. Boleh. Ini tadi bilang. Jadi gini, Kok sebenarnya ada tujuannya Bapak membuka FB baru adalah menjaring orang-orang yang belum ber-FB. Ya, sedangkan Tapi seandainya, contohnya kayak di Araya ini kan FB-nya sebenarnya banyak tuh. Iya. Nah kalau dengar, wah ada FB Omah Buri, monggo silakan datang gitu loh. Bukan berarti kita menutup pintu untuk yang sudah pernah ber-FB, enggak. Kadang waktunya kami juga nggak bisa selalu hadir kok. Iya. Yang hadir belum Oke, tentu tadi bisa. kan Bapak bilang kalau lagi ada waktu di Malang, kalau ada FB Omah Buri, silakan datang. Oh, berarti terbuka umum. Iya. Tadi ada
Tapi tujuannya kayak jiwa-jiwa yang baru Cuma dikhususkan jiwa yang lama-lama mau datang. iya Untuk orang yang belum ber-FB, monggo silakan datang. ke sini, khusus di sini untuk yang belum ber-FB. Yang sudah ber-FB pun silakan. Oke, Saya berarti di Singosari. diprioritaskan yang belum ber-FB datang kemari. Iya, yang Soalnya kontrak. kontrak itu kan ada bukunya 1, 2, 3 ya kan. Iya. Nggak tahu lewat siapa ya. Di sini di lewat tester bisa bebas ya. Singosari ke sini berapa lebih menit? jelas. Ini ya 20 menitan lah, proses 20 menit. ini karena FB tidak ada pesan Biasanya nggak jam 9. Kalau FB-nya pesan. Nggak mesti. Oh, nggak. Nggak ada. Nggak mesti. Makanannya saya yang bayar. Iya, karena kemarin ada yang sempat bertanya ke Pastor Chandra waktu kita mau FB di Tidak. Aku mau ikut FB tapi aku nggak bisa bayar makanannya karena aku baru selesai bayar SPP. Ya, saya bilang datang aja, nggak usah bayar. Jadi kita FB Omamburi tanggal berapa? Omamburi bulan depan di awal bulan, nanti di WA lagi. Biasanya ada pemberitahuan kan di gereja juga kan. Awal bulan, sekarang tanggal 3. Berarti 4 April ya? 3 April ya? Juni lah. Masih dikasih slide. Kalau Juni itu tanggal 7 besok. Tanggal 7 7 Juni ya. Kita kumpul di sini ya. Oke, kalau bisa bisa lupa loh. panggang itu loh, Bu. Panggang gitu loh, yang enak gitu loh. tidak lama Ini tadi juga enak kok Pak. Saya bawa sayurnya. Nah, Bu Chandra bawa sayurnya, Pak Daniel bawa babinya. boleh. Ada panggangannya ada ya? Ada. Loh, ada panggangannya. Sudah 2 bulan yang lalu loh pastornya ngomong gitu ya pastornya. Iya. Bakar-bakar. Belum sempat. Senang lah bisa kumpul-kumpul seperti ini. Kalau di gereja itu biasanya saya nggak. Setelah khotbah ya. Nah, jemaat keduanya Pastor gimana ngomong? Setelah khotbah hilang. Seduanya jemaat. Terus formal gitu loh ya. Sehingga orang kan bilang, aduh, Pastor Yusak itu sombong, nggak bisa bergaul gitu ya toh. Tetapi kenyataannya kalau di rumah ya modelnya gini. Apalagi kalau juga ya. Apalagi kalau olahraga wis malah. Iya Pak, kok nggak ada jalan lagi ya Pak? Nggak ada jalan sehat. Masa Bu Ratna kuat wis? Kuat itu. 3 gunung diterjang. Masa Bu? Iya tuh. Wah keren ya. 3 gunung ya gunungnya seberapa Kalau masih bisa kayu. Kuat sekali. Saya nggak kuat Bu. Punggos-punggos di mana itu Panda apa itu? Taman Dayu. Bukan yang kamu nggak ingat? Panderman. Oh bandel. Oh tinggi. Panderman Golden Tulip itu wah nggak bisa tinggi. sudah mandek sudah seperempat lagi mandek aku di situ. Duduk dikasih jeruk. Begitu dikasih jeruk, Kuat. energinya langsung naik lagi. Jeruk Ibu, jeruk manis Bu. Iya kalau panas-panas gini di bedengan atau tadi di mana itu kan ada kebun jeruk. Jadi kita yang petik. Itu tomat apa metik tomat apa? Bu Cindra nggak tahu kalau Bu Ratna. Sekarang ikut. Oh sering ya. Ini sekarang ikut pastor. Satu tim Pak. Besok tak mau jalan di sini ya. Nah itu Sabtu, iya. Saya jalan sendiri ya paling sama anjing. Kalau ada orang kan enak jalan sama orang. Lu nggak naik gunung, cuma sini aja. Keliling kayak gini Sora Pak. itu. Istora. Sekali putaran itu 2,5 kilo. Kurang? Betul. 2,5 kilo satu putaran. Biasanya kita 10 putaran ya.
Lima Joshua. Itu Mbak Iksora biasanya. Enggak lah, Bapak paling kan 3 kali. paling 2 putaran. Ya, normal ya 2 putaran lah. Ini tak ajak nggak mau dia. Nggak kuat saya. Kumpulnya di mana? Jam 6 ya? Kalau Hes itu enaknya gunung terus Langsung aja pemandangannya indah gitu ya. Iya. Ayo besok pagi dah. Mau. Jam 6 ya? Bapak itu biasanya jam 6. Jam 6. Enggak bisa besok doa. Kan doa. Fajar. Selesai 2 fajar. Selesai doa fajar Sampai ya. sini Jam 5, jam setengah 7 Setelah udah doa pacar kan jalannya. jam 6. Doa pacar kan Ayo kabeh datang ya. Siap. Yang dari Singosari. Datang enggak apa-apa Yang dari ya. Sekawin pesta. Nah, itu sarapan di tempat saya namanya Forest. Setengah 7. Ayo, Dulu kan Pak Hendri. Iya. Ya, boleh ya? Iya. Jam berapa? Jadi jangan jam 6 kan selesai jam 6 setengah 2. Gak apa-apa, Sabtu kan anu. Minggu kan saya nggak dapat jadwal aku. Oh bebas ya Pak. Merdeka Jadi sama. istirahat pesta. Dapat jadwal. di mana? Ya, Kumpulnya di mana? kumpulnya di Ngumpul di sini 2. depan rumah ya Mari ya. Iya, Oh iya, di depan depan rumah. rumah Oh situ. di depan rumah. Top I. Ini kan Omah Buri, itu Omah. Depan, 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 oh iya. Kumpulnya di Omah Ngarep ya. Nah, itu aja bisa Ya. apa rumahnya? Restoran Apa? sendiri jual Rumahnya loh, pesta iso ada di berapa? sini. Depannya Jalan sendiri ya seru. Depannya 39. Kopi Tom itu loh. Depannya Kopi Tom ini persis. Baliknya ini persis. Depan Kopi Kopi Tom Tom itu. Baliknya ini Ya, persis. pokoknya baliknya ini. Rumahnya Pastor Kopi Desa Tom. ini tembus. Kopi Jadi Tom tembus seberang. sini sampai ke sana. Kopi Tom depannya. Saya enggak pernah ada residi. Ya wis ya, ketemunya jam Setengah 7. Setengah 7. sungguhan loh Bu Cindra. Ditungguin seriusan loh. Kan jauh. Tunggu loh. Ayo ya, setengah 7 ya. Ya, terus setelah selesai kita sarapan di Forest biasanya. Jauh loh pesta. Dari rumah pesta ke Forest itu berapa kilo itu? Loh, Jalan. bobol Dari sana tinggi. cuma 1,3 kilo. Jauh loh. Sorry. 3 kilo. Biasanya 1,3 kilo kalau dari Iksora. Oh, dari Karena aku kan naik sepeda tahu. Gunawan tuh. iya biasanya naik mobil Pak kalau Gunawan jalan ke gandengan. Forest. Oh iya, Ya, terlalu ringan. Tapi dia mimpin SSK. Iya. Jalan dikit portrek. Iya, Pak Gunawan. Ya kalau aku jalan sama Pak Gunawan, terus keplik-keplik sono, saya masih di sini. Gak kuat Bu, saya kalah jauh. Dia ikuti itu grup SSK. tapi dia nggak jalan. Iya. Selalu dia jauh duluan sudah. Mesti yang seimbang-seimbang aja lah. Nggak tahu Pak Hendri kuat nggak jalan. Olahraganya apa dulu? Nge-gym. Oh, gym. Ya lanjut di Forest. Ya lanjut Besok di jalan luar, ada santai gym. aja. Ya wis, besok sampai ketemu lagi ya besok ya. Iya. Buan ya, jangan sampai nggak bangun loh ya. Jam 6 ya. Pak Isi. Ya, jam 6 ya. Jam 6 di depan rumah ini. Iya. Gitu ya. Iya. Terus nanti kita ke Iksorannya bareng-bareng aja. Kalau bisa naik satu mobil, 2-3 mobil ya. Loh, jalan dulu toh. Ya, udah langsung. Enggak, dari sini langsung ke naik Iksora naik mobil. mobil. Iya, naik mobil ke Iksora. iya, Terus Baru mobil ke jalan Iksora Iksora. gitu. Oh, dikelilingi. Dipulangin naik mobil, Bu. Oh, Gunung Forest. Gitu ya, Karena Pak? kalau dari Iya. sini, kalau di sini jalan jauh. Kejauhan. Jauh. Asap. 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 Asapnya itu loh Bu, nggak baik. Kita mau olahraga kan mau cari yang Bersih. iya olahraganya paling bagus. Oh, anu Forest, oksigennya banyak loh. Iya. Tanamannya Coban wis- rondo, pernah ke coban rondo? Oh, Coban rondo. Pernah dulu. oh ya. Coban rondo, parkir, terus Ya, naik, naik. balik lagi turun jalan kaki. Ya, biasanya gitu. Biasanya gitu Itu saya. kuat itu. Bu Ratna besok ya, ikut ya Bu. Sungguhan ya. Bisa bangun toh? Bisa Bisa. Bisa ya. Wah rame enak gini. Siapa tahu nanti nextnya dapat apa kaos FB Omah Buri. Ya, keren ya. Keren. FB Omah Buri nanti aku diamui sama Pak Sas lah. Pastor Yusak ini anggota aku diambil semua ini. Sari juga. Itu kan perumahan. Kalau Pak siapa Pak? Saya biasanya ikut jalan di Nggak kuat. Pak Inggi nggak kuat ya? Iya. Nggak kuat Pak Inggi. Jalan. Kamu pinter dansa nih. Iya. Loh,
Saya tadi Kapan hari ya dikirimin diajak ini video, jalan, tapi Pak. sekarang males. Tung Desem Waringin sama Ya, semangat istri mau. satu orang, umurnya 76. Tapi Tung Desem itu lahirnya tahun 68. Nah, yang berarti 68 kan umurnya baru 56 tahun. Yang ini 76. Lebih muda Pak 76-nya Pak. Gara-gara itu push up. Push up-nya itu 3 set. 1 set 60. Waduh. Wah, temen. 1 set 60 loh. Keren sekali. Tapi umur 76 Pak. Seger. Kalah mbak 56. Kalah yang 56 itu. Saya sekarang ya ikut-ikut loh. Tadi sebelum sini ya push up. Berapa kali? Sakit. Hebat. Belum 60 Tapi hati-hati loh Pak, jangan Kemarin terlalu ditantang forsi. sama itu siapa di launch Chandra. Oh, Chandra. Kan Tapi aku jangan baru ngomong forsi, tuh kan di nggak mimbar push up tadi sebelum ke gereja push up second gitu. Akhirnya di launch ada Chandra Ya. tes. Iya. Lu. Chandra kuat berapa? Betul ta, Pester ini kuat 50 ta gitu loh. Iya. Kamu dulu. Kalau kamu kuat aku nanti ulangi. Dia deng 50 dia. Ya sudah aku percaya. Makanya. Tapi akhirnya saya coba lagi. Second lagi bisa. Aku ya kayak gitu. Tapi jangan forsi. Oke, Pak, saya ketiku. Jangan forsi loh Pak. Bisa gemeter loh. Iya. Nah iya jangan forsi, Kuat. so gemeter. Push up kuat. Kuat. Kira berapa? Sekali satu kali berapa? Ya paling 40. Iya. Ditingkatkan ya. Iya. Nah, ini rumahnya di Sulfat ya? Iya. Mau ikut kan entah jalan dah. Kalau free ya ikut jalan ya sarapan bareng. Iya, lihat besok. Iya. Kalau besok pada datang semua, nextnya Program baru. Tak rekayasakan kaos Kaos. FB Omah Buri ya. Ayo sudah pulang. Ya Kok wis. kaos itu lho, ukurannya piro? Wis gawe banget. Oh, besok ukuran jadi ini kepingin turun. Oke.